Apa pendapat Iyas? Apakah semua orang harus gagal untuk mencapai sukses? Enggak. Enggak. Is it really not okay untuk punya privilege? I love stories, success stories coming from privilege. Hari ini openingnya sedikit berbeda karena saya punya host yang berbeda juga. My name is Desi Bahir and welcome to ABCD. Thank you for having me. Aduh, ini aku kedatangan kondang, host kondang. View-nya berbeda. Podcaster kondang. View-nya berbeda. Berbeda. Iyas Lawrence. Iya. Karena Iyas sibuk banget dan dia harus greeting bala-bala Iyas yang udah antri di luar sini. Jadi pertanyaannya singkat aja Iyas. Aku baru selesai podcast sama Iyas. Enggak. Aku baru selesai dia talk sama Iyas. No, but thank you for helping. What? Thank you for being there. Gue nggak bisa keynote tuh gue bisa, tapi tuh gue harus dipancing dulu gitu. Nah itu namanya bukan keynote Kak, itu namanya interview. Exactly. Gue bisa dipancing sekali dua, abis itu gue keynote. Jadi kayak, ini sekolah sana. Jadi gitu. namanya guided presentation. Exactly. Jadi lain kali kalau misalnya Iyas diminta jadi pembicara kayak keynote, aku bisa bikin slide-nya, tapi boleh nggak ini guided presentation aja. Jadi nanti gue tanya, misalnya gue gitu ya, gue tanya nanti Iyas, ya sebenarnya gini loh, gini nih, udah jadi gitulah. Tapi gue tanya lagi, Iyas, tapi kalau ABC, oh ya gini gitu. Itu namanya guided presentation. That's something you learn something new every day, Iya, guys. sama kayak hari ini gue juga learn a lot of things from Iyas tadi barusan ya. Termasuk adalah bahwa Iyas ternyata terbiasa jadi host, dia tidak bisa membiarkan orang lain yang menutup show-nya. Gue bilang, ini kan show gue Iyas, gue yang nutup, tahu gak sih gitu. Gue yang terima kasih. Oke, terima kasih semuanya gini-gini. Loh, kenapa terima kasih semuanya? Gue hostnya ya, gue bilang. Sangat sulit nih. Nah, oke Iyas nih pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan dari tim produser aku ya, tapi aku punya pertanyaan alternatif. Iyas pilih demo yang mana ya? Pertanyaan dari tim produser adalah apa pentingnya makna kehidupan? Wow. Kalau pertanyaan gue, apakah benar semua orang harus gagal? Pilih yang mana? Apakah semua orang harus gagal? Iya, sorry. Apakah semua orang harus gagal untuk mencapai sukses gitu deh? Gue milih yang kedua. Milih yang kedua, oke. Apa pendapat Iyas? Apakah semua orang harus gagal untuk mencapai sukses? Enggak. Karena kalau nama lo ditutup dengan nama Jawa di akhirnya. Notonogoro maksudnya. Yeah. Hear me out. If you have the resource and access to the people that can make changes, and the resource from a young age, your chances of failure is very low. Correct? Because you can do whatever you want. Now you can kegagalan itu kan bisa berarti banyak nih. Satu adalah duitnya kurang, resource-nya kurang atau apa. Tapi the most common thing adalah choices. I see. Jadi lo memutuskan ada pilihan yang salah, kemudian lo gagal gitu. Nah, meminimalisir kesalahan itu kan sebenarnya untuk gagal terus. So, yes, you have to fail many times, tapi it's not for everyone. I've heard stories di mana lo nggak harus gagal kok untuk sukses gitu. Karena lo dikasih duit banyak, lo disekolahin pinter banget. Dan lo punya akses ke banyak orang untuk membuat perubahan. Iya, gue sebenarnya pengen nyambung ke situ ya, karena gue merasa bahwa banyak orang ini isu privilege tapi from a different perspective ya gitu. Itu kan tadi what you're saying, resources dan kawan is actually privilege, right? That's right, Banyak orang yang merasa bahwa cerita orang yang udah privilege dari awal tuh nggak menarik. Jadi akhirnya gue lihat, gue suka lihat nih ya, ada temen ya kita nggak sebut merek lah ya, ada yang kayak, iya gue dulu ini, gue kan kenal lo nyet nggak kayak gitu hidup lo, gitu loh. Maksudnya gue tahu hidup lo tuh nggak kayak gitu. Ini kalau gue boleh cerita tentang diri gue sendiri ya, gue kebetulan alhamdulillah mungkin orang tua gue do whatever they can untuk membuat gue tidak merasa susah. Let's just say that yes. Jadi maksudnya gue nggak bisa bilang bahwa mereka ini banget atau gimana, tapi gue tahu they do everything in their power untuk membuat gue tidak merasa susah. Contoh bokap nyokap gue dulu waktu kuliah mereka naik motor belanja balik, tapi kalau perginya sama gue ntar punya mobil tetangga. Lo ngerti kan maksud gue? Jadi mereka berusaha banget nih gitu untuk kayak kita ada di standar. Gue tuh gue boleh susah nih, tapi anak gue nih
jangan apa dan kawan-kawan gitu kan. Tapi in certain points in life gue merasa it makes me feel bad karena kok orang lain sering ngerasain naik umum, gue gak pernah ya gitu. Iya. Ada gitu-gitunya nih ya. Jadi gue merasa mulai kayak gue dimanja banget ya gitu ya. Iya, jadi itu tapi dulu, tapi sekarang gue udah merasa oke. Tapi gue kan banyak orang sekarang merasa bahwa kayaknya gak oke nih kalau gue bilang gue udah privilege dari awalnya gitu. Nah lo gimana gitu? Karena kan you kan from a different, kan lo cerita juga kan lo dari latar belakang yang seperti apa, nontonnya apa kayak gitu. Tapi menurut pendapat lo segini gimana sih? Apa is it really not okay gitu ya sebagai orang kalian dari generasi milenial nyerempet Gen Z gitu kan? Is it really not okay untuk punya privilege? I love stories, success stories coming from privileged kids. You love success stories coming from privileged kids. And it's weird karena, hear me out, when you are privileged, ya kan, people have high expectations of you. Yes. And there are only two options. You either screw up, big time. You end up in jail, or you do drugs because you have all those access. Yeah. Atau you prove people wrong. Yeah. And proving people wrong because you have access is so much of a better story. Karena jadinya kayak lo tuh udah pinter, lo dikasih duit, tapi lo baik-baik aja. Tapi lo baik-baik aja, kok bisa sih? Gitu. Kok bisa sih? Kalau lo miskin, lo punya pendidikan yang kurang gitu, terus lo sukses, kan itu ada alasan untuk lo menjadi sesuatu, ngerti ya? Iya. Gue gak mau di posisi ini lagi. Iya. Ini lo udah nyaman. Jadi lo tuh lebih punya motivasi gitu. Betul. Ini sebetulnya udah punya motivasi untuk ngapa-ngapain serah deh gitu kan. Right. Jadi for me it's like, oh wow, I have more respect towards you karena lo merasa bahwa lo bisa membuktikan orang lain bahwa lo jauh lebih baik. Because you make the more difficult choices in life. Exactly. When you're poor, you have no other choice. Gitu kan? Bener gak? Bener gak? Yes, when you're not when you're not privileged, you don't have any other option. Ya lo emang harus maju gitu kan, nggak punya. And I don't know if you agree with this or not, tapi rarely we hear stories like that kan. Rarely, karena menurut gue sekarang orang juga kayak takut-takut untuk bilang bahwa gue ini. Jadi kayak misalnya ngomong bahwa iya ini adalah rumah yang aku beli dengan susah payah, kagak nyet. Gue juga tahu itu dikasih bapak lo gitu loh maksudnya. Kalau gue, ya ampun nih kok gue ekspresi gue gak dijaga ya. Maaf ya teman-teman ya, ini kalau aduh emang begini. Tapi gue gak masalah. Kalau lo punya rumah dari kecil lo besar di Menteng gitu. Ya kenapa? Lo kalau lo dari kecil udah punya shower gitu, sedangkan teman-teman lo punya pakai gayung, ya berarti gimana caranya lo pas gede lo punya shower yang lebih bagus lagi gitu, kan PR-nya makin tambah. Iya. That's why I have so much respect. That's what I think. Oke. Nah, ini juga ada satu pertanyaan yang sering ditanya juga gitu ya. Banyak orang ngerasa bahwa karena gue tuh dulu hidupnya susah, that's why I became like this gitu. So when I have children, gue akan mengajarkan mereka untuk hidup susah juga. What's your take on that? I don't have kids, but I have a brother that my father left me with when he was 9. Left you with nih gitu. Here's him gitu. Cuman irrelevant. You can't flog them, you can't lock them in the bathroom anymore. Iya. Cara sistem pendidikan udah berubah gitu. Ya kalau kita lihat kemarin Mas Nadiem juga bilang UN merusak generasi kita, ya ada benernya juga gitu. Tapi yang sulit kan sebetulnya ada transisi dari perubahan let's say kasar zaman dulu ke baik zaman sekarang, bukan baik ya, maksudnya memanjakan zaman sekarang gitu. In some ways I agree. Let's say membaca. Iya, yang tadi kita bahas gitu. Betul. Ya. Membaca berkurang banget. Iya. Itu harus tetap diterapkan sekarang. Yang harus dihilangkan, let's say mengisolasi seseorang. Lo gue isolasi di sana sendirian. Iya. For a few hours. Let you reflect on yourself. Iya. Memukul. Dulu menurut gue orang sering banget denger cerita itu. Sekarang kan that's against the law now. Iya. Dan perubahan-perubahan ini terjadi. So a few things I agree, few things I don't. And I do believe pendengar ABCD EFGH enggak ya. Juga paham lah apa yang moral itu apa. Yang baik apa, yang tidak apa gitu. Oke, karena bala-bala 1.000 orang udah ngantri di depan, mungkin kita akhiri dulu. Sini gue yang nutup ya. Ini show-nya gue ya. Kita ingat-ingat. Gue boleh nutup. Desi, thank you so much. Oke, terima kasih semuanya. Saya Desi Bahir. Saya Iyas Lawrence. Sampai ketemu, bye. Bye.